Sebenarnya agak aneh jika Mahfud mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi secara terbuka dalam acara debat. Kawan muda, debat Cawapres kedua atau debat Capres-Cawapres keempat sudah kita saksikan bersama. Dan pada debat Cawapres kali ini, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak semakin percaya diri dan menguasai permasalahan. Pada segmen pertama debat Cawapres, saat para Cawapres diberi kesempatan memaparkan visi, misi, dan program kerjanya, Gibran mengawali paparannya dengan menyatakan rasa syukurnya bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Oleh karena itu, kata Gibran, hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Tidak hanya hilirisasi tambang, tetapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi sektor maritim atau kelautan, dan hilirisasi digital. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Di antaranya kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, timah terbesar nomor 2. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, dan juga hilirisasi digital. Intinya, kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah. Untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, kita akan dorong transisi menuju energi hijau, seperti bioaftur, biodiesel, dan juga bioetanol. Yang sudah dilakukan meliputi B35 dan B40. Inti dari hilirisasi, ujar Gibran, Indonesia tidak boleh lagi mengirim barang mentah guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Itu sebabnya ia akan mendorong transisi menuju energi hijau, seperti bioaftur, biodiesel, dan bioetanol. Gibran juga menyinggung potensi energi terbarukan yang dimiliki Indonesia sangat luar biasa. Bisa mencakup 3.686 gigawatt yang meliputi energi surya, energi angin, energi air, bioenergi, dan panas bumi. Potensi energi baru terbarukan kita juga luar biasa sekali. Bisa mencakup 3.686 gigawatt yang meliputi energi surya, angin, air, bioenergi, dan juga panas bumi. Oleh karena itu, kerjasama Pentahelix wajib untuk didorong. Jika agenda hilirisasi dilanjutkan, kata Gibran, akan terjadi pemerataan pembangunan. Transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, serta penguatan UMKM bisa dikawal, sehingga akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Dari jumlah tersebut, 5 juta diantaranya merupakan green jobs, peluang kerja di bidang pelestarian lingkungan. Green jobs, ujar Gibran, merupakan tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Untuk mendorong kesejahteraan para petani, pihaknya akan terus mendorong ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah. Sedangkan untuk menjaga kestabilan harga pangan, peran Bulog dan Badan Pangan akan dioptimalkan. Dan untuk meningkatkan produktivitas, para petani akan didorong terus untuk melakukan mekanisasi. Generasi muda juga akan didorong untuk ikut terlibat meningkatkan produktivitas pertanian melalui smart farming.
Untuk mendorong kesejahteraan petani, akan kita dorong terus ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah. Untuk menjaga stabilitas harga pangan, akan kita optimalkan peran dari TPID, ID Food, Bulog, dan Badan Pangan. Untuk meningkatkan produktivitas para petani, akan kita dorong terus mekanisasi. Generasi muda akan kita dorong melalui smart farming. Gibran juga menegaskan bahwa agenda reforma agraria akan dilanjutkan. Di dalamnya termasuk kepemilikan tanah dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Anggaran dana desa juga akan ditingkatkan sesuai kekuatan fiskal di dalam negeri. Karena anggaran dana desa sudah terbukti memiliki dampak positif dalam menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa yang berkembang dan mandiri. Anggaran dana desa sudah terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri. Oleh karena itu, anggaran dana desa akan ditingkatkan sesuai dengan kekuatan fiskal di dalam negeri. Mengenai masyarakat adat, Gibran akan mendorong penyempurnaan rancangan undang-undang atau RUU Masyarakat Hukum Adat agar lebih berkeadilan dan memperbanyak dialog dengan masyarakat adat. Narasi besarnya menurut Gibran adalah keberlanjutan dan penyempurnaan. RUU Masyarakat Hukum Adat akan didorong agar lebih berkeadilan. Karena sesuai dengan prinsip Sustainable Development Goals, yaitu Leave No One Behind. Narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan dan penyempurnaan. Mungkin karena Prabowo Gibran selalu menggaungkan akan melanjutkan dan menyempurnakan program-program Presiden Jokowi, maka dalam debat Cawapres kali ini pun, Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar lebih banyak mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi. Sebenarnya agak aneh jika Mahfud mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi secara terbuka dalam acara debat. Misalnya tentang impor pangan yang masih terus dilakukan. Karena Mahfud sebagai Menko Polhukam adalah bagian dari pemerintahan Jokowi yang tentunya sangat paham dengan kebijakan-kebijakan yang diambil Jokowi. Pertanyaannya itu, dulu Pak Prabowo bertanya, katanya Pak Jokowi tidak mau ngimpor beras. Lalu sekarang faktanya, per hari ini, catatan data ini harus dibaca ini. Impor kedelai 2 juta ton, susu 280 juta ton, gula pasir 4,1 juta ton, beras 2,8 ton, daging sapi 160 juta ton. Ini hasilnya seberapa dari hasil debat dulu yang tanggal 17 Juli itu. Perkembangannya seberapa? Semakin banyak nih angkanya, semakin banyak impornya, semakin terdiversifikasi juga, diversifikasi juga impornya dari data ini. Nah, oleh sebab itu kemudian secara lebih mendasar, saya ingin menanyakan posisi Mas Gibran dengan penuh hormat. Posisi Anda sebagai Wakil Presiden. Tetapi seakan meminta maaf atas kritikan-kritikannya terhadap beberapa kebijakan pemerintahan Jokowi. Usai acara debat, Mahfud mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memintanya menjadi Menko Polhukam 4,5 tahun yang lalu. Selama menjadi Menko Polhukam, Mahfud mengaku semakin banyak belajar dan mengetahui bahwa Presiden Jokowi sangat peduli terhadap kesejahteraan dan kebaikan rakyat. Nah, oleh sebab itu karena ini debat terakhir untuk Cawapres, saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi karena 5 tahun yang lalu atau 4,5 tahun yang lalu beliau meminta saya menjadi Menko Polhukam. Saya semakin banyak belajar dan tahu bahwa beliau itu sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan kebaikan rakyat. Kembali pada penampilan Cawapres Gibran Rakabuming Raka dalam acara debat Cawapres. Penampilan Gibran
lagi-lagi mendapat pujian dari calon Presiden Prabowo Subianto yang mengaku merasa sangat bangga karena Gibran kembali menunjukkan kapasitas, kemampuan, dan penguasaannya terhadap masalah ekonomi. Pujian itu disampaikan Prabowo saat jumpa pers usai acara debat. Tadi saya sangat bangga lagi, ternyata Mas Gibran kembali menunjukkan kapasitas, kemampuan, penguasaan terhadap masalah ekonomi. Jadi ya kami turut bangga dan benar, saya kira rakyat sudah semakin jelas melihat arah kebijakan-kebijakan yang akan kita laksanakan, melanjutkan yang sudah baik, membangun di atas fondasi yang kuat. Rakyat saya kira mengerti benar-benar apa yang sudah dihasilkan oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Kita ingin melanjutkan semua yang baik dan mempercepat kemajuan kita demi kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Dengan melihat penampilan Gibran, menurut Prabowo, masyarakat sudah semakin jelas melihat arah kebijakan Prabowo Gibran yang akan melanjutkan yang sudah baik di atas fondasi yang kuat. Prabowo kembali menegaskan bahwa paslon nomor urut 2 ini akan melanjutkan kebijakan pemerintahan Jokowi. Sampai di sini dulu kawan muda. Salam Minmot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.